Salam, selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian di Mupel Sumul Aceh yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan walaupun kita masing-masing berada di rumah kita. Sebagai kaum lanjut usia memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan selalu kita akan lakukan. Oleh sebab itu, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan angkat puji-pujian dari Mars PKLU sampai lanjut usia. Marilah bersama-sama kita memuji Tuhan dengan melakukan kitab bakti nomor 20. Umat Tuhan, mari datanglah. Puji
Bapak, Ibu, Oma, Opa, mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagimu Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih kalau pagi hari ini kami sudah boleh beribadah bersama-sama PKLU di tempat kami masing-masing. Kuasai kami, berkati kami, mampukan kami Tuhan untuk senantiasa menyembah, memuliakan dan mengagungkan Dikau di sepanjang kehidupan kami. Kami boleh rasakan kasih-Mu yang luar biasa bagi kami ya Bapa ketika kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan ampuni dosa kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa, marilah kita bermazmur pujian dengan berbalasan. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Jemaat silakan duduk. Oma, Opa, Opung Doli, Opung Boru yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan menerima pelayanan firman Tuhan. Karena itu, mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Mari kita berdoa, memohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, di hari ini, bersama sebagai kaum lanjut usia, kami berhimpun untuk menanti firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar kami dimampukan menyambut firman yang diberitakan, semakin menguatkan dan memampukan kami mengelola hidup, teristimewa mempersiapkan anak dan cucu kami untuk masa depan dengan iman yang teguh kepadamu. Pakailah hamba-Mu ini untuk dapat memberitakan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan pengajaran-Mu. Ampunilah dosa dan salah kami, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, Amsal pasal 10
ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, yang menyatakan anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan, siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oma, opa, opung doli, opung boru. Hari ini bersama-sama kita kembali akan diajar oleh penulis kitab Amsal. Bagaimana sebagai orang tua kita mempersiapkan masa depan anak cucu kita, agar hidup mereka adalah hidup yang dipenuhi berkat Tuhan, bukan akan ditimpa oleh amarah, bahkan kutuk daripada Tuhan. Ya, sebagai orang tua, sebagai suatu keluarga, tentu kita sangat menginginkan agar anak-anak, cucu-cucu kita kelak akan membawa sukacita dalam kehidupan keluarga besar kita. Kehadiran mereka adalah kehadiran yang mendatangkan kebahagiaan, kegembiraan, bukan rasa duka cita dan kemalangan. Karena itulah, sebagai orang beriman, kita harus mempersiapkan sejak dari kecil anak-anak kita, bahkan cucu-cucu kita, dalam pertumbuhan, dalam perkembangan mereka. Kita melengkapi mereka dengan berbagai pengetahuan. Bahkan mereka dipersiapkan untuk dapat menggunakan teknologi yang semakin maju. Dan sebagai orang tua, kita juga sangat sadar, mereka juga sangat perlu untuk dilengkapi dengan pengetahuan rohani, dengan iman yang benar, dengan iman yang teguh, dengan iman yang penuh penyerahan kepada Tuhan. Sebab iman inilah yang menjadi dasar bagi mereka dalam berpikir, dalam melangkah, dalam bertindak, bahkan dalam berkata-kata. Itulah sebabnya di hari ini penulis kitab Amsal mempersiapkan kita untuk mau membangun anak-anak kita di dalam pengajaran hikmat. Dan dalam pengajaran hikmat, kita harus memberi masukan kepada anak-anak dan cucu-cucu kita.
Bagaimana sikap yang benar dalam melihat harta, dalam melihat pekerjaan yang Tuhan karuniai bagi kehidupan kita. Mereka harus menjadi orang yang memiliki sikap yang benar dalam memandang harta dan pekerjaan yang ada. Mereka senantiasa mau menyadari bahwa harta milik yang mereka miliki adalah karunia Tuhan dan harus diperoleh dari hasil pekerjaan yang dilakukan dengan tekun, dengan rajin, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kesetiaan. Janganlah mereka menjadi orang yang bersikap dengan penuh kemalasan. Malas bekerja, malas melaksanakan tanggung jawab, tapi mau memperoleh hasil yang banyak. Mereka tidak penuh dengan tanggung jawab. Mau ambil jalan-jalan pintas, yang penting cepat kaya, cepat punya harta benda. Berbagai jalan ditempuh, termasuk jalan yang keliru dan salah. Yang penting cepat kaya, cepat punya harta yang banyak. Semua diraih dengan cara dan jalan yang salah. Itu sebabnya penulis kitab Amsal ini katakan, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Bagaimana anak itu kita persiapkan untuk mendatangkan sukacita, bukan kedukaan. Perlengkapi mereka dengan sikap hikmat, teristimewa dalam memandang harta benda yang dimiliki. Di ayat 2 dikatakan, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Juga di ayat 3 dikatakan, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Semua ini mau menggambarkan bagaimana penulis kitab Amsal ini mengajak setiap orang untuk mau memandang harta kekayaan sebagai karunia Tuhan yang patut diraih, yang patut diperoleh dengan jalan yang benar, diraih dengan ketekunan, kerajinan, melaksanakan tanggung jawab dengan setia dan penuh dedikasi, mau bekerja keras, sehingga ia akan memperoleh berkat. Ini cara membawa hidup dengan hikmat agar diberkati oleh Tuhan. Tetapi kalau anak kita didik untuk mencari segala sesuatu dengan jalan pintas, dengan jalan yang keliru, dengan cara-cara licik, dengan kata-kata yang penuh dengan penipuan, maka jalan mereka adalah jalan fasik. Jalan yang tentu akan membawa malapetaka bagi orang lain dan juga bagi dirinya sendiri, karena ia akan berhadapan dengan Tuhan. Karena itu Tuhan selalu berpihak kepada orang yang benar, sedangkan Tuhan akan menolak, menantang, bahkan menghukum orang yang berada dalam jalan kefasikan. Penulis kitab Amsal ini katakan, berkat ada di atas kepala orang benar,
tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Siapa yang bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa yang berliku-liku jalannya akan diketahui. Sepandai-pandainya kita menipu, kita mengakali orang, tetap jalan itu akan diketahui. Kebusukan, kejahatan, kelicikan dari seseorang akan terbuka pada waktunya. Sekalipun kita mengedipkan mata untuk mengakali orang, kedipan mata kita untuk mengakali orang akan mendatangkan kesusahan bagi orang. Kita ngomong seolah-olah orang yang mengetahui, orang yang pandai, penuh hikmat. Tapi sebenarnya kita adalah orang yang bodoh. Karena akan jatuh berhadapan dengan tindakan dan penghukuman Tuhan. Karena itu sebenarnya penulis kitab Amsal ini ingin mengarahkan setiap orang untuk mau mendidik anak-anak dan cucu-cucunya. Dalam menjalani kehidupan ini harus selaras hati dan kata-katanya. Hatinya harus dipenuhi dengan motivasi-motivasi yang benar, bukan motivasi yang salah dan keliru. Hatinya selalu dipenuhi dengan pengetahuan perintah-perintah Allah, dengan pengetahuan rancangan dan kehendak Tuhan. Hatinya harus senantiasa terisi dengan motivasi-motivasi melakukan segala sesuatu dengan kesetiaan, dengan tanggung jawab, dengan kerja keras, dengan penuh ketekunan. Jangan hatinya dipenuhi dengan kelicikan, dengan kebohongan. Jangan hatinya dipenuhi dengan sikap hati yang keliru dan salah, yang jahat. Karena hidupnya hanya akan mendatangkan duka cita dan malapetaka. Karena itu, karunia kita perlu mempersiapkan anak-anak kita, cucu-cucu kita dengan hikmat dari Tuhan. Hati mereka perlu dipenuhi dengan perintah-perintah dan kehendak Tuhan, agar hidup mereka mendatangkan sukacita, bukan duka cita. Sebagai orang tua kita penuh dengan keterbatasan, dengan kelemahan. Karena itu mari kita selalu berdoa, Tuhan karuniakanlah hikmat bagi anak dan cucuku. Perlengkapilah mereka dengan pengetahuan-pengetahuan rohani yang benar, yang tepat. Mampukan mereka memiliki kerajinan untuk membaca Alkitab, mau mengerti kehendak-Mu, mau mendengar perintah-perintah Tuhan, agar hidup mereka senantiasa dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan, dan hidup mereka mendatangkan sukacita. Tuhan memberkati kita. Amin. Sia-siakan
Mari kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh mendengarkan pengajaran firman-Mu. Engkau mengingatkan kami untuk mempersiapkan anak-anak kami dengan motivasi hati yang penuh dengan penyerahan kepada Tuhan. Motivasi hati yang benar, yang baik, yang tepat dalam menyikapi dan memandang kehidupan ini. Teristimewa dalam meraih harta milik, kekayaan. Tuhan, mampukan kami para orang tua untuk selalu menasehati dan mengingatkan anak-anak dan cucu-cucu kami, untuk selalu mau belajar tentang kehendak Tuhan, tentang perintah-perintah Tuhan, tentang kemauan Tuhan, agar jalan hidup mereka, sikap hati mereka, pikiran mereka melahirkan tutur kata yang tepat, yang benar, yang penuh hikmat dan bijaksana, yang mendatangkan berkat dan sukacita dalam hidup ini. Jauhkan mereka dari sikap hati dan motivasi yang salah dan keliru, dan memilih jalan-jalan yang jahat, yang penuh dengan kelicikan, penipuan, yang hanya mendatangkan duka cita bagi orang, kesusahan bagi orang lain. Sehingga mereka diperhadapkan dengan amarah dan penghukuman Tuhan. Hidup mereka hanya mendatangkan celaka bagi hidup masa depan mereka. Tapi biarlah anak-anak kami diperlengkapi oleh hikmat daripada-Mu. Dan dengan hikmat yang berasal daripada-Mu, mereka boleh membawa hari-hari hidupnya dalam ketaatan, kesetiaan, ketekunan, kerajinan, dengan sikap taat pada Tuhan. Anak-anak kami yang menghadapi tantangan-tantangan, persoalan-persoalan dalam pekerjaannya, karirnya, usahanya, Tuhan kuatkan dan mampukan mereka menghadapi semua itu dengan sikap iman, pengandalan, dan memiliki pengharapan yang teguh di dalam dan terhadap Tuhan sendiri. Masa-masa pandemi COVID-19 yang banyak mendatangkan masalah dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam kerja, dan meraih segala rezeki hidup. Tuhan mampukan kami melewati semua itu. Bahkan anak-anak dan cucu-cucu kami untuk hidup dan masa depannya, kami serahkan mereka dalam tangan kasih Tuhan. Tuhanlah yang memimpin dan membimbing mereka memasuki masa depan yang cerah, yang ceria, yang penuh bahagia, yang penuh dengan rezeki dan berkat, yang mendatangkan sukacita bagi kehidupan kami. Kami sebagai kaum lanjut usia di masa usia yang semakin lanjut ini, anugerahkan selalu kami kesehatan dan kekuatan. Pelihara kami dari ancaman virus COVID-19 ini. Jauhkanlah kami dari penularan virus ini Tuhan. Kami boleh dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Tuhan juga senantiasa memberikan sukacita hati kami, menyaksikan keberhasilan, kesuksesan anak-anak dan cucu-cucu kami. Dan bila ada anak-anak dan cucu kami yang berada dalam kegalauan, kegagalan, mampukan kami untuk menghibur dan menguatkan mereka. Bahkan mengajarkan mereka untuk tabah dan berserah, dan terus mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kegagalan, di tengah-tengah kegelisahan yang mereka alami. Tak lupa kami berdoa bagi mereka yang sakit. Tuhan mau melawat dan memberikan kesembuhan. Mereka yang masih penuh dengan berbagai pergumulan-pergumulan hidup dikuatkan dan dimampukan menang terhadap pergumulan hidup yang ada. Bahkan mereka yang berhari ulang tahun, Tuhan mau berkati
lewat pertambahan setahun usia, baik hari kelahiran maupun perkawinan, semakin bertambah di dalam hikmat dan pengajaran firman-Mu ya Tuhan. Semakin ditambahkan kasih-Nya, ketaatan dan kesetiaannya terhadap Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Berkatilah pemimpin-pemimpin negeri ini, agar dengan hikmat yang berasal daripada-Mu, mereka dapat mengelola negeri ini dengan baik, dengan benar, ketulusan, dengan penuh ketulusan dan kejujuran, ketekunan dalam menghalau berbagai ancaman pandemi COVID-19 ini. Mereka semua yang terlibat dalam berbagai upaya untuk pencegahan COVID-19 ini, Tuhan berkati mereka, baik para medis, sukarelawan, berbagai pihak yang terlibat di dalamnya. Kami berdoa bagi mereka yang terjangkiti virus COVID-19 ini, tabahkanlah hati mereka, berikan mereka kesabaran dalam menjalani perawatan, bahkan berkenan Tuhan memberikan kesembuhan. Tak lupa juga ya Tuhan, kami berdoa bagi gereja-gereja-Mu dalam mempersiapkan diri dan melayani umat di masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati gereja-gereja Tuhan untuk dapat melayani dengan penuh segala baik. Kami juga berdoa bagi cucu-cucu kami yang akan diteguhkan sebagai sidi jemaat dalam masa-masa dalam mempersiapkan mereka dalam peneguhan. Tuhan juga berkati mereka dan persiapkan mereka untuk dapat diteguhkan sebagai sidi jemaat. Seluruh keberadaan dan kehidupan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Para pengurus Pelkat PKLU di 14 jemaat yang ada di Mupel Sumut Aceh ini, Tuhan berkati bersama dengan para presbiter yang ada dan pengurus Pelkat lainnya, bahkan komisi-komisi yang ada, dapat bersama-sama terus berbuat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. BP Mupel Sumut Aceh kami doakan, Tuhan berkati BP Mupel yang ada untuk terus mengajak jemaat-jemaat yang ada di Mupel Sumut Aceh, 14 jemaat GPIB, untuk senantiasa seia, satu hati, satu jiwa, satu langkah di tengah-tengah pelayanan, persekutuan dan kesaksian yang ada. Tak lupa juga ya Allah, kami berdoa bagi Majelis Sinode GPIB. Tuhan berkati fungsionaris Majelis Sinode dan seluruh perangkat-perangkat yang ada di tengah-tengah melayani jemaat-jemaat GPIB di masa pandemi COVID-19 ini. Inilah doa dan sukacita hati kami. Doa yang kami naikkan dan alaskan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Marilah dengan rendah hati kita memberikan persembahan kepada Allah sebagai tanda syukur atas berkat melimpah yang kita alami setiap hari dengan mengingat sabda Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian dapat diberikan
ke masing-masing jemaat. Sambil memberi persembahan syukur, marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat 389, Besarlah Kasih Bapakku. Marilah Bapak Ibu kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwasanya sampai dengan saat ini Bapa telah menyertai kami di dalam ibadah kami dari awal sampai akhir. Tapi kami percaya Bapa di surga, Engkau sungguh baik untuk kami, sehingga apapun yang sedang kami alami sekarang, bagi kami tidak ada kami sedikit pun takut dan gentar. Karena kami tahu kami punya Tuhan Yesus yang sangat baik. Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Engkaulah yang menyelamatkan kami. Bukan kami aja Bapa, se-Indonesia, sedunia Engkau menyelamat kami dari segala penyakit pandemi COVID-19. Dan pada siang hari ini Bapa, Engkau lihat kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini menjadi dupa yang wangi di hadapan-Mu Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Ampuni dosa kami. Dalam Yesus berdoa. Amin. Oma Opa, Opung Doli, Opung Boru, kita telah beribadah kepada Tuhan di hari ini. Biarlah ibadah yang akan kita lakukan di hari ini sebelum kita akhiri dan kita lanjutkan dalam kehidupan sehari-hari, semakin dapat menguatkan kita menjalani hari-hari hidup ini. Mari kita berdiri, kita melakukan Kitab Bakti 252, bait 1, berpeganglah pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita saat ini dan sampai selama-lamanya.